Mana mau mulai, Lia? Oke. Mulai aja nih. Oke, mulai aja. Ya, bismillah ya. Santai aja. Bismillah. Oke. Berhubung Bang Dame udah datang, kita mulai aja ya. Bismillah. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu tentang segmen yang satu ini, soalnya ini masih segmen baru ya. Di segmen ini, di segmen mau nanya apa ini, singkatnya aku bakal nanya-nanya ke Bang Dame soal kegamangan dan kegelisahan anak-anak muda gitu. Dan kebetulan aku juga salah satunya, aku salah satu anak-anak muda. Jadi kayak pertanyaannya mungkin lebih mentah gitu ya. Gitu. Waktu itu gagasan tentang segmen yang satu ini itu bermula dari aku lagi curhat nih ke Bang Dame, dan di sana aku ngerasa nih aku curhat tentang kuliah, tentang pertemanan. Di sana aku ngerasa kalau wah ada yang terjawab nih, ada kegamanganku yang udah plong gitu, udah clear gitu. Jadi aku mikirnya anak-anak lain berhak mendapatkan kesempatan buat nanya-nanya juga gitu ke Bang Dame. Mungkin ngelihat di perspektif yang baru. Jadi basically yang bakal kalian lihat kayak gitulah. Aku nanya-nanya tentang masalah anak-anak muda ke Bang Dame. Oke. Ya. Di sini Doa dulu dong, biasa kayak mau doa dulu. Mulai doa dulu, silent bentar. Oke. Ya, silakan Lia. Oke. Agak nervous ya. Okay. Santai. Jadi di sini aku udah nyediain beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya itu dalam satu konteks gitu, saling bersinambungan. Jadi kita kayak diskusi aja ya, Bang Dame. Iya, ngobrol-ngobrol aja. Oke. Jadi tentang kuliah. Ada PTN, ada swasta. Nah, aku waktu itu pernah mendaftar ke UI, ditolak 2 kali, terus masuk ke PTN yang lain, terus aku juga ditolak. Akhirnya aku masuk swasta. Nah, pas awalnya tuh aku ngerasa kayak sakit hati ya, soalnya guru-guruku dan orang-orang di sekitarku tuh kayak berharap aku bisa masuk PTN. Taunya masuk swasta, kesannya kayak agak dipandang sebelah mata gitu bagi orang-orang yang lain. Nah, aku setelah udah diskusi sama Bang Dame dan anak-anak Cianjur yang lain, itu aku sekarang udah plong sih. Jadi kayak aku nggak bermasalah lagi mau kuliah di mana. Tapi banyak teman-teman aku, banyak anak-anak di luar sana yang masih bimbang nih. Mereka kalau nggak masuk PTN jadi minder gitu. Terus kayak mereka masih melihat PTN kayak lebih bagus daripada swasta gitu. Nah, menurut Bang Dame nih, apa yang terjadi gitu? Fenomena apa yang terjadi? Kenapa orang bisa sampai kayak mengglorifikasi PTN, bahkan pingin masuk PTN gak peduli jurusannya suka atau enggak, itu gimana? Oke, yang penting keren gitu ya kampusnya gitu ya. Oke, terima kasih Aulia, teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sediakan waktu bersama belajar, ngobrol-ngobrol santai. Tapi mudah-mudahan bobotnya ya Aulia ya tidak berkurang gitu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu banyak terjadi pada anak muda, khususnya yang tadi disampaikan Aulia gitu. Siapa tahu putra-putri teman-teman yang hadir di sini atau anak muda juga masih mengalami perasaan itu. Bahkan ada yang seumur hidup barangkali dia menyimpan, wah kok saya nggak bisa masuk ya perguruan tinggi negeri atau yang terbaik. Sebenarnya sama aja tuh. Nah, apa yang terjadi sebetulnya pada pikiran manusia gitu loh Aulia sebetulnya. Jadi bukan cuma anak muda, tapi dalam konteks ini anak muda gitu. Saya sendiri dulu sempat berpikir ya teman-teman ya, ingin sekali, ya siapa yang tidak ingin masuk universitas terbaik. Bahkan kata yang terbaik dan tidak itu juga
bisa karena framing, tapi bisa juga karena memang kampusnya bagus gitu. Bangunannya, guru-gurunya, profesornya, kurikulumnya, lulusannya gitu. Jadi terbentuklah persepsi di masyarakat, jadi kuliah di satu universitas tertentu, misalnya universitas terbaik di Indonesia atau di luar negeri, keren nih gitu ya, keren nih gitu. Kalau nggak di situ, kalau nggak masuk nggak keren gitu kan. Apalagi didukung oleh persepsi sosial atau sekolah atau masyarakat dan juga keluarga gitu. Bahkan pernah nonton nggak lihat kalau nggak salah di Netflix ya, Korea ya. Jadi kalau masuk kuliah law, hukum, kedokteran gitu ya. Apa judulnya itu? Apa judulnya itu? Apa ya? Judulnya apa ya? Yang mana itu? Yang film Korea itu yang jadi anak-anak kalau kuliah di kedokteran ataupun di law hukum itu keren banget. Apa sih namanya? Ya itu dia tuh. Dan itu wah baik. Artinya, Lia, itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi itu juga terjadi di luar negeri. Kalau lulusan di luar negeri, Harvard gitu, Oxford gitu kan. Nah, memang keren memang, karena lulusannya juga bagus-bagus gitu kan. Tapi itu tidak jaminan pasti seseorang itu jadi bisa ya otomatis berkualitas gitu. Jadi ada persepsi sosial yang dibangun, orang itu keren kalau berada di universitas ini. Tapi ada yang mereka lupa. Ini yang sebetulnya mau disampaikan di Suaguru kan, teman-teman. Iya. Kalau di Suaguru tuh langsung saklek. Manusia itu divine gitu. Ada keilahian dalam dirinya. Nah, ini catatannya nih. Nih, di satu sisi ada keren. Keren dari persepsi masyarakat. Masuk PTN ini bagus, lingkungannya bagus, itu semua orang pingin, tapi itu tidak jaminan mutlak loh bahwa dia itu bisa menampilkan dirinya yang potensial ataupun otentik atau ilahi gitu. Nah jadi pada waktu itu diskusinya kan ketika Aulia bisa membedakan ya teman-teman di pikirannya, kalau ini keren menurut persepsi sosial. Tapi kalau kita tidak gali ya keilahian, nah kita biasakan tuh keilahian, fitrah dalam diri kita yang sudah ada paketnya dari Tuhan. Sekeren apapun kampus, sekeren nanti kalau di level tertentu kerja, lihat. Wah kerja di sini bagus gitu. Kalau dulu Citibank gitu misalnya kan, kalau di perusahaan minyak ini gitu kan. Tapi sekarang Aulia kalau di era modern ini, di era digital ini itu bubar semua loh sebetulnya. Kalau diperhatiin ya, sudah mulai tidak jaminan gitu. Jadi kembali lagi ada persepsi sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Keren seperti ini. Itu yang dimaksud kalau di dalam tradisi di India, lihat ada kasta-kasta sendiri yang di framing. Nah kalau anak-anak muda itu sudah bisa menemukan kontemplasinya bahwa oh saya unik kok, saya otentik, saya sudah menemukan passion saya, talenta saya, keilahian saya, ya nggak apa-apa di sini. Nah, kampus mana, organisasi mana, lingkungan mana, buku mana, skill apa yang mensupport gitu loh. Nah, jadi waktu itu kan Aulia ini teman-teman punya potensi menulis, sudah nulis novel, kemudian bikin lagu, bisa nyanyi, bahasa Inggris bagus, dan seterusnya. Nah, disitulah anak-anak muda perlu identifikasi nih. Talenta-talenta dia, begitu dia nyaman dengan itu, excited, dia bahagia, antusias dengan itu, tinggal cari aja tuh. Kalau ada kampus atau lingkungan yang tepat mensupport itu, bagus banget. Tapi kalau enggak, itu ya dimaksimumkan gitu.
gimana? Tapi proses Aulia waktu itu bisa transform gimana? Bisa cerita nggak? Sebenarnya waktu dulu aku sebenarnya udah tahu sih, maksudnya udah dikasih tauin mulu gitu kan, kalau sekolah atau kuliah tuh mau di mana aja terserah, yang penting kita bisa ngembangin potensi kita gitu kan. Tapi saat itu aku tuh waktu aku masuk sekolah formal gitu dengan guru-guru formal, itu aku guru-guru dan teman-temanku itu kayak banyak, bahkan mereka sadar atau tidak tuh ada semacam pressure gitu loh untuk ayo masuk PTN gitu, kamu bisa kok, maksudnya kamu tuh udah jelas potensinya, terus kamu juga udah passionate sama sesuatu, pasti bisa masuk PTN gitu, bisa masuk kampus tinggi gitu. Dan ketika aku ketolak semuanya, itu kesannya tuh aku kayak mengecewakan mereka gitu. Jadi itu yang bikin sakit hati. Sempat drop ya? Sempat drop gitu. Cukup lama tuh dropnya? Ya lumayan. Jadi aku juga ngerti sih kalau anak-anak lain. Tapi ya gitu. Terus soal ini berbicara soal passion tadi kan, itu kalau anak-anak yang belum nemu passion tuh gimana Pak? Masih Bang Damai? Iya. Kalau anak-anak yang belum nemu passionnya itu kan sebetulnya penting banget mentor ya. Mentor pertama anak-anak muda itu kan orang tuanya, anak itu. Jadi kalau yang mendengar ini anak-anak muda, ya bisa kamu, kan passion itu ada orang yang gue suka gitu. Bisa dianggap seperti semacam skill ataupun yang lu seneng. Tapi passion itu sebetulnya dasarnya itu kan love ya. Love. Dalam diri manusia itu, Aulia, itu ada dimensi love kan, yang ini yang harus kita kenalkan kepada orang-orang. Dan love itu kan sebetulnya ya kehadiran Tuhan gitu. Ada orang mencintai tanaman, mencintai hewan gitu kan. Sekarang ini ada orang dengan mencintai hewan, misalnya dogi, kucing, dia bisa bikin pet shop kan kalau dia bisnis gitu. Bahkan hewan-hewan peliharaannya itu yang itu bisa menjadi hiburan dia, bisa jadi meditasinya dia. Dia bisa jadi seger dengan itu kalau dia mumet di sekolah gitu, kalau di kampus gitu. Jadi passion itu jangan cuma dibatasi hanya untuk aktivitas kerja, atau aktivitas untuk karir. Tapi passion itu juga berkaitan dengan, ya sekarang perlu dikenalkan, bikin kita rileks, bikin kita meditatif. Bikin kita kembali sahaja gitu loh Aulia. Kembali sahaja, kembali kepada nature-nya kita melakukan sesuatu itu tidak terpaksa gitu. Nah kalau itu dilakukan terus-menerus, dieksplorasi, sampai dia jadi master gitu kan, ahli, passion, bahagia, ahli, terus orang lain terhibur gitu, orang lain terbantu gitu. Nah orang lain terbantu itu jadi ngundang dia, diundang makan. Misalnya kalau dia pintar nyanyi, ya ayo dong ngomong tuh, nyanyi dong gitu. Ditraktir nasi goreng deh gitu, atau kasih uang gitu kan, asal mulanya di situ gitu. Ya jadi teman-teman sekalian, ini penting nih, passion itu jangan selalu dibatasi terkait dengan karir. Ya, tapi juga setiap kita bangun pagi, kita senang melakukannya. Nah, di situ aspeknya itu penting tuh, kalau udah passion itu sudah bisa jadi momen di mana kita balance, bisa kita jadi meditatif, hening, tenang, semangat, energik. Nah, udah. Kebayang nggak? Kemarin udah pernah tuh ketemu Aulia. Oh, anak ini SMP nih kelas 3. Udah ketemu Aulia. Kamu kalau lagi HP-nya lowbat, diapain?
Oh dicas om. Kalau kamu lagi lowbat diapain? Gimana? Oh saya sholat om. Keren banget. dia udah ketemu. Itu beneran nggak? Ternyata memang ibunya bilang begitu. Dia anak muda loh, kelas 3 SMP loh. Jadi dia sudah bisa ngecas. Jadi passion yang dimaksud di sini bisa diawali dari apa yang bikin kita itu antusias, excited, seger. Nah mulai dari situ tuh. Nah si mentor itu dikembangin tuh. Ketika passion itu diulang-ulang jadi algoritma, jadi habit, jadi skillful, jadi ahli dia di situ, terus itu bisa membantu orang, bisa membuat orang lain energinya naik. Nah disitulah asal muasal jadi karir, jadi bisnis. Gua suka tuh anak gitu kira-kira. Saya terus terang teman-teman, saya kan suka baca, saya suka baca, nulis, kemudian juga ngomong. Suatu hari tahun 94-95 lagi nemenin seorang guru training, ada satu direktur tuh Aulia ngeliatin, wah aku mau tuh pardamen tuh, udah masuk aja ke rekrut, udah. Jadi karena dia lihat antusias gitu, antusias dan juga menikmati, menular. Nah bukankah itu cinta gitu? Jadi jangan dibatasi passion itu sekedar untuk karir, bukan. Nah passion itu adalah turunan dari love itu. Jadi jangan pernah ragu-ragu teman-teman. Kalau sudah ketemu mau namanya passion, antusiasme, something yang membuat kita itu seger, balance, itu sudah jadi meditasinya kita. Apapun itu, mau masak kek, nemanin hewan peliharaan kek. Lia kan tahu tuh teman-teman di Suaguru kan ada yang senang banget. Ada yang senang dogi, ada yang senang kucing. Iya, unik-unik. Terus lah. itu sampai unik-unik, meluk-meluk itu. Jadi yang tadinya dia galau, mumet pikirannya, begitu dia ketemu aktivitas atau momen itu, dia jadi seger. Nah, fase berikutnya kan ngerawatnya gitu loh. Memahirkannya, ngembanginnya gitu loh. Nah di situ penting master. Nah disitulah gunanya Suaguru juga. Suaguru akan mempertemukan anak yang sekedar passion biasa, dipertemukan dengan master, dikembangkan. Yang lebih penting lagi Aulia, itu bikin dia seger, bikin dia balance, antusias, menular. Dia lakukan itu nggak pamrih gitu loh, nggak harus dipuji, nggak harus gitu. Nah seninya nanti kalau itu sudah dikembangkan, dia akan menjadikan passion itu, antusiasme itu sebagai dharma dia, misi hidup dia, karir dia. Bahkan dia dapat uang dari situ, dia dihormati gitu loh. Nah kalau waktu itu diskusi sama Bang Arif kan, passion itu baru benar-benar passion teruji. Kita mau suffering juga untuk itu, suffering yang asik gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya. Dulu kan Om Beben bilang itu, almarhum kan, sampai Mel Gibson bilang Passion of Christ gitu. Ini kayaknya mau keluar lagi tuh film yang kedua kan, Passion of Christ 2. Iya. Jadi passion itu baru betul-betul dahsyat. Dia tidak hanya menyenangkan buat kita, asik, tapi kita mau berdedikasi untuk itu. Wah itu tuh. Bahkan mau berkorban untuk itu. Nah itu. Jadi tidak lagi suffering itu. Itu yang disebut Passion of Christ. Makanya kalau orang-orang suci, ya mereka melayani masyarakat di luarnya kan capek kelihatan. Tapi sebetulnya berkorban itu impact-nya dahsyat. Mereka sudah meninggal ya karena umur badan ini terbatas. Tapi getarannya masih jalan. Dapat nggak di situ? Passion itu udah luas kan? Jadi anak-anak muda, iya kan? Itu keren itu. Apa saja, melukis, apalagi coba ngobrol. Bahkan Aulia, ini teman-teman ya. Sekarang ini, misalnya sebut satu nama aja, Kiki Saputri misalnya. Dia kan seneng ngebanyol, Aulia.
senang ngebanyol, bercanda, senang apa ya, nyinyirin, ngerosting kalau istilah sekarang kan ngerosting. Oh iya. Tapi dia pelajari, dia riset segala macam, di roasting menteri, DPR, macam-macam di roasting, luar biasa dia. Itu kan sebuah passion yang suka nyinyirin orang kan istilahnya, cuman jadi bercandaan. Jago ada dia. Istilah, sekarang dia jago dia tuh jadi industri ngerosting. Dan itu butuh latihan, butuh riset gitu. Benar. Gitu coba. Jadi banyak banget contoh-contohnya. Nah, kalau teman-teman orang tua melihat potensi anak itu, tanya aja apa yang bikin kamu excited. Atau nggak usah ditanya, perhatiin aja. Bagaimana kalau nggak mau berhenti gitu kan Aulia? Doyan banget sampai lupa sholat ini itu. Itu kan ada guyonan gini Aulia. Apa tuh? Guyonan ya, tapi juga cerita ada hikmahnya. Jalaluddin Rumi lagi menikmati musik, lihat. Menikmati musik. Passion banget dong. Sama istilahnya. Wah, menari gitu ya. Kayak tarian sufi itu loh, Darling. Tahu nggak Aulia? Tiba-tiba ajan bunyi. Iya, tahu lah. Ajan bunyi, ajan bunyi. Terus ya murid kan, Maulana, ayo ini waktunya sholat gitu. Ini contoh aja nih. Tapi Rumi ceritakan ini lagi sholat, waktu sholat nih gitu. Rumi bilang, kamu nggak lihat aku lagi ketemu Tuhan? Dengan tarian iya itu kan? ya? Kamu nggak lihat? Iya, kamu nggak lihat aku lagi ketemu Tuhan gitu. Padahal sholat itu kan tujuannya ketemu Tuhan, tapi sebuah formalitas, tapi juga di situ ada spiritualitas, ada sunnah, tapi itu mengajarkan apa pada kita? Kamu ritual sholat, tapi belum hadir rasa kehadiran cinta di situ, yaitu proses latihan, proses untuk membiasakan. Itu bagus, tapi di sini ada pelajaran. Pentingnya hadirnya rasa passion dalam even ritual sholat gitu. Coba bayangin nggak? Nah, anak muda yang kelas 3 SMP tadi itu kayaknya dia udah dapat itu gitu, coba. Udah disentuh ya. Iya, dia sudah dapat. Kayak dulu Bang Arif kan pernah tuh. Tapi kayaknya sekarang dia lagi gelar sajadah itu, Allah berdapat dia gitu. Jadi passion ini adalah turunan dari love, divine. Nah, bagi teman-teman yang sudah dapat itu, kembangin sampai jadi ahli gitu. Gimana Lia menurutmu? Ada inspirasi nggak yang kamu dapat spontanitas tadi itu? Wow, sebenarnya itu juga baru sih. Maksudnya aku kan pernah merasakan passionate gitu. Wah, bahagia banget, seger banget kalau melakukan misalnya nulis cerita atau nyanyi gitu kan. Nah, itu gimana caranya Gak mau berhenti kan? Gak mau berhenti kan? Yang sama. Gak mau. Halo? Gak mau berhenti kan waktu itu kalau lagi begitu? Gimana? Putus-putus tadi. Tadi nggak mau berhenti kan kalau lagi dapat? Lagi dapat rasanya, enjoy-nya, nggak mau berhenti gitu. Iya, nggak mau berhenti. Iya, pokoknya. Nah, terus pertanyaannya? Gimana caranya tuh passionate yang aku rasakan saat aku kayak nulis gitu tuh bisa ada saat aku sholat gitu. Soalnya dibandingin sama anak yang 3 SMP tadi, aku belum nemu gitu ininya. Nah, itu gini kan. Nah, disinilah perlunya mentor dan kita belajar ya. Kalau kita sudah dapat passion atau rasa excitement saat apa gitu menulis kalau Aulia, itu kamu ikatku, kamu meditasikan, kamu kontemplasi Aulia. Ya, rasa excitement itu di dalam apa di luar Aulia?
Sebenarnya rasa itu di dalam kan. Makanya orang kalau misalnya dia diingatkan pengalaman dia yang misalnya gini deh, orang jatuh cinta Aulia, ceritain dong pacarmu, diceritain, oh saya kemarin begini, wah nongkrong diskusiin, itu saat dia bercerita itu dia antusias gitu. Orangnya tidak ada di depan kita, orangnya tidak ada, tapi ceritanya itu membuka file gitu di batinnya. Kalau sekarang kan ada teknologi, jadi dibuka file itu, excitementnya keluar lagi. Bukan keluar, kebuka sebetulnya. Makanya namanya remembering, Lia. Remembering, recollection kalau kata Plato. Jadi pengalaman menulis buku yang antusias itu kan aspek beauty. Rasa love gitu. Dan itu sebetulnya momen itu kebuka. Bersyukurlah, ikat itu. Nah dengan kontemplasi, nah itulah gunanya nanti teman ataupun zikir gitu. Mantra gitu kan. Coba Aulia kalau lagi nyanyi lagu tertentu misalnya apa lagu yang lagi hit ke kamu apa coba? Dari Taylor Swift, The Great War gitu. Apa? Coba dikit aja coba. Wah. Coba dikit. Kuputerin gitu atau gimana? Enggak, kamu nyanyi aja vokal kayak audisi. Bentar. Cek lirik. All the bloodshed, crimson clover, sweet dream was over my hand. Coba lihat, Aulia. Ya? Aulia, coba kamu diam dulu. Kamu tahu kan makna liriknya, imajinasinya, perasaannya apa? Diam aja bentar, nyanyi pakai itu coba. Coba aja praktek sekarang, spontan. Tapi diam. Oke, nyanyi. Oke. Yeah. Oh, that bloodshed, crimson clover, sweet dream was over my hand, was the one you reached for, all throughout the great war. Always remember, tears on the letter I vowed not to cry anymore, if we survive the great war. Lia, waktu kamu nyanyi itu, kamu kan tahu tuh, ya kan? Mana nyanyimu yang kamu bisa memanggil rasanya itu. Ya kayak misalnya saya suka bilang teman-teman, kalau nyanyikan Lia tahu tuh kalau lagi lagu itu. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu, ku rasakan tentramnya hatiku, sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku, ku rasakan damainya hatiku. Nah, saat menyanyikan itu kembali dengan intonasi, nggak harus bagus, ininya mungkin pitchy, ininya falas sedikit gitu ya. Tapi
lagu itu dengan liriknya, dengan maknanya, dengan imajinasinya, itu memanggil kembali, membuka. Nah itu kan butuh latihan, Aulia. Makanya kalau orang sebelum sholat, Aulia, ada azan, ya nggak? Iya. Azan itu panggilan kerinduan. Gimana sih orang kalau lagi kangen, Aulia? Kalau orang lagi kangen pada Allah, kangen pada cinta, kangen pada keindahan. Itu menjadi daya dorong, lalu dia persiapkan dirinya, kotoran-kotoran batin, kotoran-kotoran fisik, ada wudhu gitu. Baru Allah. Nah, kalau itu dilakukan berulang-ulang jadi habit, dia jadi algoritma, jadi otomatis kayak orang lagi nyetir, mahir udah gitu. Atau fingering gitar gitu. Nah, kalau belum mahir, Aulia, itu perlu jamaah gitu. Makanya ada jamaah. Iya. Nggak jamaah itu. Atau jamaah nyanyi jamming gitu kan. Atau sharing. Ada namanya kelompok healing penyembuhan, Aulia. Ya jadi ngangenin gitu loh. Iya, ya. Butuh latihan memang. Nah, harusnya kalau yang udah akil balik, dia bisa booster gitu dirinya. Dapat ya? Jadi, nah, siapapun kita kalau sudah punya pengalaman passion itu, love itu, keindahan itu, dia bisa panggil. Gitu. Nah, kalau udah begitu, bawa itu dalam konteks yang lain. Sebenarnya itu ada kaitan juga sama ini, Aulia. Kayak multiple intelligence kan, tahu kan? Masih ingat nggak? Kecerdasan musikal, kecerdasan logis, verbal, yang 8 itu kan? Dari Howard Gardner. Kalau orang nggak suka matematik, dia belum mahir berlogika, matematika lah, terus dia sukanya musik. Nah, didampingi dapat dulu rasa musiknya kenyamanan, baru dia ngotak-ngatik rumus gitu kira-kira. Nah, itu butuh latihan. Itu yang disebut passion, itu diluasin sampai mahir, sampai jadi habit, algoritma, udah otomatis. Kayaknya Aulia kalau dibaca novel udah passionate ya kalau baca novel. Iya. Iya, udah passionate banget. Jadi passion doang tuh nggak cukup ya, harus ada konsistensi dan latihan. Ya kan? Iya. Dan passion tadi itu sudah diluasin spektrumnya ya. Okay. Bukan cuma passion dalam arti suka, dalam arti untuk jadi karir, bukan. Iya, benar-benar. Bayangin orang yang punya passion, senang banget dengan masak, dia jadi punya restoran gitu misalnya. Kedepannya gitu. Makanya teman-teman yang dengar, kalau saya mau support orang mengenai kegiatan bisnis atau kalau dia belum ada passion, belum ada antusias, jangan support dulu. Bukan, ya nggak akan berhasil gitu. Aulia suka nggak ngobrol-ngobrol nih? Suka dong. Nah iya makanya kan. Nah meskipun Aulia masih belum terbiasa, tapi teman-temanmu, anak-anak muda lain, pada waktu kamu dapat katakanlah pencerahan, inspirasi, wah asik nih gitu. Nah ini kan sudah waktunya membagi. Ini ada pertanyaan nih Aulia. Coba dibaca. Katsira Delun. Oh ya. Katsira, maksud keilahian dalam manusia itu gimana ya Bang? Selama ini hanya diajarkan bahwa manusia itu sekedar hamba. Di atasnya ada dulu ini ya. Setelah menonton video Bang Dame, saya mendapat pengertian bahwa diri yang sejati adalah ruh. Ruh itu kan dari Allah. Jadi apakah manusia bagian dari Allah? Ini jadi pertanyaannya agak jadi jadi berat juga. Tapi nggak apa-apa ya. Oke. Ya, jadi oke. Terima kasih ya Mbak Katsira ya.
Maksud keilahian dalam manusia itu gimana ya Bang? Selama ini hanya diajarkan manusia. Kalau dari referensi Al-Quran teman-teman, itu ada tuh di surat Sad gitu, Sod. Apabila ketika sebelum setelah sempurna ciptaan, kami tiupkan, aku tiupkan rohku, wa nafaktu fihi min ruhi. Gitu. Itu kan jelas tuh dari referensi teks Al-Quran. Aku tiupkan rohku gitu. Rohku. Jadi kalau terjemahan depan biasanya di situ dalam kurung ciptaan. Sebetulnya bukan ciptaan, rohku. Jadi kita ini bernapas, tiup, kata tiup lagi Aulia. Emang napas ini, napas siapa gitu? Ya roh itu. Makanya kita masih hidup. Itu ilahi. Coba tuh. Kalau di Asmaul Husna itu ada Al-Hayyu, Al-Qayyum. Nah, jadi ketika kita mencintai orang, membantu orang, tulus gitu dengan kualitas kita, itu kan keilahian. Makanya ada Asmaul Husna gitu. Itu dalam perspektif Islam. Jadi potensi-potensi kita itu sebetulnya itu. Nah, pada saat diri kita yang, jadi kayak tetesan Lia, tetesan air laut. Yeah. Tetesan itu kan substansinya H2O juga kan. Nah, ketika dia terpisah dari lautan, dia merasa kesepian. Ya, kayak matahari kan panas, narik air laut jadi uap, terus jadi awan gitu, jadi mendung. Tadi dia laut loh, asal dia itu laut loh dia itu. Tuh turun hujan, dia jadi air hujan. Masuk ke gunung, pegunungan jadi mata air, jadi sungai. Berpecah-pecah, ada sungai Barito, sungai Mississippi, sungai Nil gitu ya. Sungai Ciliwung juga gitu. Itu nyampe ke laut. Dia nyampe laut, dia sampai di rumah. Wah, dia lihat semuanya air gitu Aulia. Begitu dia lihat air gini, terus dia ngeliat diri, kok sama ya gitu. Jadi si tetesan itu kalau bisa ngomong, bukan aku sama laut sama. Nah itu orang yang sudah menyatu. Nah kita ini tetesan-tetesan yang terpisah dari lautan ilahi. Kita ini adalah napas-napas ilahi. Kita itu adalah passion, love yang terpisah dari sumber cinta gitu loh. Jadi kehambaan itu adalah ketika kita sadar sebagai tetesan, ketika kita sadar tetesan itu ternyata sama substansinya dengan laut, itu tauhid namanya. Wah, berat juga jadinya jawabannya Aulia. Wah iya ya, keren sih. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ada lagi lihat nih, gimana ya Bang? Dari Narita Farha. Gimana ya Bang cara melatih kesadaran? Apakah harus latihan meditasi setiap hari? Saya merasa sholat saya belum bisa ke level melatih kesadaran. Itu gimana sih? Iya. Coba Aulia dulu dari anak muda. Aulia pernah nggak merasa sholat itu begitu dapat gitu? Pernah nggak? Pernah. Aulia. Nah, coba panggil kembali. Coba uraikan gitu, describe situasinya, triggernya. Waktu itu tuh situasinya justru aku lagi sedih banget. Sedih banget terus? Iya, sebelum sholat itu aku lagi sedih banget. Tapi begitu wudu dan lain sebagainya itu kayak udah mulai tenang dikit gitu kan. Nah, aku waktu sholat itu tuh ngerasa kayak apa ya? I could feel every gerakannya gitu loh. Dan aku bisa ngerasain setiap ucapannya juga gitu. Dan itu rasanya tuh tenang, peaceful, dan nggak bahagia, nggak sedih juga. It's like somewhere in apa ya? I don't know, kayak peaceful aja gitu.
nggak senang, triggernya apa? Triggernya apa? Triggernya apa ya? Aku sedih kan? Sedih dan kayak memanggil something gitu. Menjerit. Nah, itu namanya Lia. Sebetulnya itu ajan, Lia. Substansi ajan. Jadi ajan itu semacam kayak panggilan, mengingatkan kita untuk memanggil kembali primordial rasa rindu yang amat sangat dalam diri kita yang ditanam Tuhan. Makanya kan lihat kalau orang lahir, pada waktu lahir, teman-teman sekalian, itu dalam tradisi Islam ajan kalau laki-laki, perempuan iqamat, tapi kan kata-katanya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab gitu. Jadi itu rahasianya Mbak Narita. Kalau teman-teman pernah punya pengalaman sholat, apapun triggernya, tadi lihat cerita sedih, wudhu, terus gelar sajadah, tiba-tiba aja Allah, setiap kata, setiap gerakan itu jadi mindfulness kalau istilah orang sekarang, khusyuk kalau bahasa itu, tumanina. Nah, pengalaman seperti itu, seperti yang dialami Aulia tadi, itu sebetulnya udah ada filenya dalam batin kita, ada filenya. Bahkan jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, itu sudah ada kotak Pandoranya gitu loh ya, udah ada kotak, cuma ketutup. Makanya begitu lahir kita diajanin. Nah, seorang guru itu membantu itu ngedor-ngedor itu biar kebuka gitu. Bahkan kehidupan semesta ini yang kadang membuat kita suffering saat kita sendiri, di situ kita mendengar, kita jadi hamba, nothing. Nah, disitulah kita merasakan perjumpaan lagi dengan Tuhan, kesaksian. Kalau secara intelektual ya, kita nggak bisa nggak melihat Tuhan, nggak bisa nggak ketemu Tuhan, dia meliputi sebetulnya. Impossible. Bagaimana mungkin tetesan itu lagi di laut, dia merasa terpisah dari laut? Nggak bisa. Bagaimana mungkin ikan kecil bertanya pada ikan besar, Aulia, wahai ikan besar, katanya kita hidup di laut, kita makan kita dari laut, tanpa laut kita mati. Aku bertanya kepadamu, wahai ikan besar, di manakah gerangan laut berada? Gitu dia nanya. Ikan besar bilang, kamu mau dikasih tahu nggak? Iya, mana? Laut yang kamu cari itu tidak jauh darimu. Dia lebih dekat kepadamu, dia bersamamu. Lebih dekat dari urat lehermu gitu. Tuh, di kiri, di kanan gitu. Kenapa kamu nggak lihat? Gitu. Karena kita terlalu asik dengan keakuan. Jadi akar muasal manusia itu nggak dapat khusyuknya itu, teman-teman, perspektif nih kira-kira. Tadi kan udah dibuka tuh, passion itu sendiri adalah derivasi dari love, divine love. Jadi jangan menganggap remeh, teman-teman, pada waktu di alam tiba-tiba kita takjub, lihat ya, wow, pemandangan indah banget gitu. Cuman kan sekarang gatalnya kita langsung bikin konten gitu, kemudian terus bikin TikTok gitu. Padahal harusnya diikat dulu nih, teman-teman. Saat momen glimpse gitu ya. Ya, percikan keterbukaan, kayak robekan spiritual gitu kan. Betul. Robek gitu lihat kan, itu robek gitu. Gitu kelihatan. Itu ikat dengan puisi, dengan lagu. Aulia udah bisa nulis lagu, bikin puisi, nulis, atau kata quote gitu. Itu maksud. Ikat sampai dia ke download gitu. Udah login nih. Ya. Subscribe gitu. Subscribe itu ulang-ulang begitu gitu.
Sehingga nanti lama-lama ke-download gitu. Jadi nggak harus online, nggak harus lagi. Sholat itu kayak subscribe-nya, Lia. Subscribe-nya dengan Tuhan langganan kan? Nah, kalau sudah ke-download Divine Love itu, nggak lagi ritual sholat, kita tetap berasa gitu. Kalau udah ke-install Lia, itu udah jadi perilaku. Jadi pada waktu Aulia tadi mengalami sholat yang itu, ataupun lagi nyanyi, atau lagi apapun, itu lagi login tuh. Set. Nah itu tuh, bila perlu lagi login itu langsung situ, subscribe gitu. Kan gitu analoginya kan? Iya. Supaya lagi datang momentum itu, kita ngeh gitu. Karena udah ada notifikasi gitu. Itu ya teman-teman ya. Ya, jadi siapapun di sini yang pernah punya pengalaman itu, ikat gitu. Kalau kata Imam Ali, ikat makna itu dengan menuliskannya. Satu quote itu bisa menyelamatkan orang loh. Benar. Jadi gitu ya Lia ya. Jadi latihan. Nah, kalau kita belum mahir Aulia, makanya ada jamaah, betul? Iya. Sebenarnya itu ada kaitan gitu. Harus kayak kita lagi ngumpul kalau hari musik kan. Iya, kalau lagi hari musik kan kita nyanyi-nyanyi kan, don't worry about a thing. Everything's gonna be alright gitu kan. Jadi semuanya iya kan? Coba lagi, Lili. Oke. Terus. About a thing. Iya. Cause every little thing gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, it's by my doorstep, singing sweet songs, melodies pure and true, singing, this is my message to you. Wih, don't worry. Nah, coba bayangin Bob Marley dan teman-temannya lagi nyanyiin lagu itu. Reggae. Lagi banyak utang, apa segala macam. Don't worry about a thing. Gitu. Meskipun di momen itu, ya catatan utang tetap ada. Tapi dia masuk ke kamar jiwa yang itu, gitu loh. Nah, sholat itu, ritual itu, atau di Christianity ada saat teduh gitu, itu melatih itu, membiasakan, makanya wajibkan dirimu. Nah, ilmunya, pengetahuannya itu mensupport. Tapi kalau teman-teman ini diingat ya, ada satu karunia seperti itu, pengalaman itu, catat, ikat, subscribe, download, install. Gitu. Login, subscribe, download, install gitu. Wow. Okay. Lagi ada sore. Iya. Ini ada lagi nih apa nih? Terus Mita. juga katanya. Ini dari Mita Hanifah, Bang Dame, karma itu apakah sama dengan trauma inner child? Saya dulu pas remaja sering melawan orang tua, sekarang dapat mertua galak. Apakah itu karma saya? Wah, ini karma mah jagonya Bang Arif nih. Coba itu gimana Bang Dame? Ya, jadi kalau dalam hukum kausalitas sebab akibat, atau di Christianity itu hukum tabur tuai. Kalau di fisika itu kan hukum energi, teman-teman. Jadi energi nggak pernah hilang, tapi dia berubah formasi, berubah bentuk. Kalau di dalam tradisi Sanskrit atau itu disebut karma, itu sebutnya universal reality, universal law gitu kan, hukum universal. Jadi nggak usah alergi dengan kata karma, dan karma jangan selalu dianggap itu
dalam perspektif negatif aja, tapi juga positif. Kalau kita menanam kebaikan, maka kebaikan Halo Lia, masih dengar? Tadi reconnect ya? Masih dengar kan? Masih dengar kan? Sekarang udah dengar. Tapi tadi ya, teman-teman masih dengar kan? Okay. Iya, jadi karma itu hukum sebab akibat, kausalitas, tabur tuai. Nah, disebut gambar payung besar namanya karma. Jadi kalau kita mengalirkan emosi negatif, katakan begitu, pikiran negatif, itu nggak hilang, itu satu saat balik ke kita. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur seperti itu? Ya, Mbak Mita bisa malam-malam sebelum tidur duduk diam, kenang kembali perbuatan itu, perbuatan itu, dan lihat bagaimana ibu juga sebel ngelihat Mbak waktu itu suka ngelawan. Kan ada di pikiran tuh. Lalu saat itu juga mohon ampun. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu. Maaf. Aku sekarang belajar. Kalau aku seperti itu, ibu tersakiti. Nah, begitu ada pengakuan maaf seperti itu, kita ambil hikmah. Insya Allah nanti akan lahir pribadi yang berbeda ketemu mertua. Nah, wajah mertua yang galak itu nggak nongol lagi ke Mbak. Sebetulnya sesimpel itu sebetulnya. Cuma butuh jujur aja. Cermin, ya? Jujur, tulus. Iya, cermin. Jadi kekesalan orang tua dulu ketika Mbak Mita memberontak dan lain-lain. Mama mungkin kesel kan? Sekarang dikasih kita begitu. Kalau Mbak tidak seperti itu, nggak selesai. Nanti punya mantu, begitu lagi tuh. Anak yang menentang gitu. Kira-kira. Siklus jadinya. Putus lah, siklus gitu, putusin ya. Ya, sebenarnya untung sekarang di level mertua. Nanti kalau misalnya nggak kelar, nggak mau juga melakukan proses minta maaf, istilahnya diedit ulang cerita dulu. Diedit, saya suka nyebut diedit. Kita nggak bisa mengubah cerita itu, tapi kita bisa edit. Editnya apa? Di responnya. Aku keliru, aku salah. Makanya perlu kontemplasi. Ya. Nah, kita bisa merasakan kesalnya orang tua waktu kita nakal itu. Waktu kita memberontak itu. Maaf ya Bu. Seolah-olah meskipun orang tua yang sudah meninggal, kita bilang aja, maaf ya Bu. Kayak sambil tutup mata gitu. Istighfar. Baru kerasa tuh kita dimaafkan, lega. Nah, itu kita lahir kembali tuh. Udah pribadi yang beda tuh. Nah, begitu kita tiba-tiba mertua, kok Mbak Mita udah jadi baik tuh, bisa begitu. Iya, tiba-tiba sinkron aja gitu ya. Sinkron. Ada lagi? Ini ada pertanyaan lagi nih. Ini sudah lumayan nih. Dari tumbuh bertunas, saya gak suka dengan ibu saya yang marah-marah kalau saya gak sholat. Kok bisa sholat untuk charge? Maaf, tapi saya masih melihat sholat itu kewajiban dan biar nggak dimarahin. Iya, nah kewajiban itu kan gini. Kalau di filsafat nih, Mbak Tumbuh ya, api itu wajib panas. Ya memang begitu, api gitu. Air itu wajib mengalir gitu. Itu di filsafat begitu. Nah, manusia wajib sholat, ada orang wajibnya itu dimaknai sebagai peraturan kalau nggak dosa. Ya di level itu kita mengerti. Tapi orang yang makin menghayati, kalau kita lagi lobet, lagi galau gitu, kita wajib ngecas ya kan. Itu saya kasih analogi supaya mudah dipahami anak muda kan, ini forum anak muda sebenarnya. Nah kalau kita lagi galau, lagi bete, kita butuh ngecas gitu.
Nah kalau sholat itu belum kita lihat sebagai, belum kita punya pengalaman itu ngecas, jadi segar, ya jadi kayak terpaksa. Itu yang terjadi pada banyak orang. Bayangin anak muda yang kelas 3 SMP itu sudah dapat begitu. Keren kan? Akhirnya nemu juga. Anak indigo kayaknya itu X-Men gitu. orang ngebully dia nggak benci gitu. dia wah itu keren, itu anak itu ketemu juga, tinggi loh. Sekarang lagi liburan mereka ke Jepang ya. Gitu ya Mbak ya. Jadi ngecas begitu. Lagi nih bagaimana? Oke. Ini kayaknya pertanyaan terakhir udah. Iya. Mita Hanifah lagi. Bagaimana kita tahu misi jiwa kita, Bang? Di umur berapa ya bisa benar-benar paham misi jiwa kita sebagai manusia? Sebelum tahu misi jiwa kita, Mbak, yang lebih utama lagi adalah saya tahu siapa diri saya. Itu yang utama dulu. Nah, ternyata mengenal diri, who am I, siapa aku, itu pada akhirnya kita mengenal Tuhan. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhan. Dan mengenal aku itu akhirnya kita jadi tahu hakikat kita adalah roh, keilahian yang tadi saya uraikan. Itu memang sepanjang hayat. Orang yang sudah umur 70 belum tentu tahu juga, Mbak. Makanya forum Swaguru ini kita buat begitu. Kalau forum yang sama Bang Arif itu kan agak filosofis, macam-macam gitu. Kalau ini kita agak santai, tapi akhirnya ke situ juga, Aulia. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, kan nanya apa aja ya? Mau nanya apa? Nanya apa aja, nama aja triggernya itu ya. Jadi gitu Mbak, bukan umur berapa. Bisa aja kayak si usia Aulia, 19 tahun, ada yang juga 20 tahun, itu dia udah nemu. Udah firm gitu. Kenapa? Karena dia tidak dibatas-batasi, tidak dikungkung gitu, ditemanin, direspek jiwanya. Itu tuh, parent ataupun mentor itu, guru juga gitu. Jiwa anak itu direspek. Nah, tadi kan Aulia tadi cerita mengenai sekolah, maunya keren di sekolah ini. Kadang-kadang bagus, itu nggak tercapai gitu. Coba lihat, kalau misalnya tercapai misalnya, tapi ini khusus ya, tidak berlaku umum. Jadi bangga diri, sombong, angkuh, malah jadi nggak keluar potensi ilahiyah. Itu ada misteri ilahi itu di sini. Jadi jangan pernah merasa itu gagal. Tidak terasa udah 1 jam ya Aulia ya? Iya. Ini ada Bang Manan juga nih dari Padang sini Jok. Silakan. Waduh. Ada Kak Sabihis. Ini siapa? Mbak Ucit nih. Wajar tidak kalau misalnya aku mulai wajar tidak kalau misalnya aku mulai berpikir masa depan itu sama aja dengan buang-buang waktu. Nah ini masa depan itu, ini kan ada pikiran yang belum holistik tuh melihatnya. Ya. Teman-teman pernah nonton ini nggak, Free Guy? Tahu kan Free Guy di Disney? Iya. Ya, Free Guy Disney itu dia itu di game. Wah, dia asik hidupnya, monoton terus asik. Begitu dia ketemu orang yang dia sayang, tahu dia tahu di game gitu. Ngapain, ini kan cuma game, nggak seru, nggak hakiki gitu. Tapi temannya ngingatin dia, persahabatan kita itu hakiki. Mau bagaimana masa depan kita apa itu urusan lain. Itu ada kontemplasi yang lebih luas. Tapi persahabatan kita ini, kita merasakan kedekatan, itu hakiki. Gitu. Jadi tadi dibilang ngapain mikir masa depan. Nah itu dia, itu jebakan pikiran tuh. Ada kekecewaan kadang dalam pikiran kita sehingga ngapain sih begitu, nanti begini juga, ada trauma di situ. Nah
balik lagi ke kesinian, ke disinian, balik ke diri gitu, balik ke diri hakiki. Nah dari diri hakiki itu, divine itu, yang ilahi itu nanti akan menuntun kita bagaimana menyikapi masa depan. Itu kan apa yang hadir di pikiran, teman-teman, nggak pasti kok itu. Ya, semuanya itu nggak, yang pasti itu kekinian. Masa lalu itu kita tengok gitu, kita ambil hikmah. Di Suaguru ini ada itu pembahasan tentang time, teman-teman. Ya. Iya, boleh dicek. Baik, Aulia. Oke. Aulia, boleh kasih ini, barangkali kamu dapat apa? Ini juga latihan untuk apa coba yang kamu dapat tadi itu tentang sholat, ngolor ngidul kita kemana-mana. Ya, kita kemana-mana ya. Pokoknya pembahasannya tadi seru-seru banget. Mulai dari PTN dan swasta gitu kan. Kenapa yang anak-anak yang mikir PTN lebih bagus itu terus minder gitu kan, sama kalau misalnya berada di swasta. Tapi outcome lain tuh bisa kalau misalnya di PTN tiba-tiba dia jadi angkuh gitu loh, unable to produce their own passion gitu kan. Kemudian ada juga kalau passion itu nggak harus sesuai, pasti nggak harus terpaku pada karir ya, harus terpaku pada karir. Pokoknya passion itu sesuatu yang kita suka lakukan, yang bikin kita segar, dan termasuk passion itu bisa kita tuangkan saat kita melakukan ritual sholat gitu ya. Kemudian sholat itu seperti HP membutuhkan cas. Kalau lowbat, manusia kalau udah draining ya, kalau udah sulit gitu, itu pasti kerasa ya. Kalau misalnya udah dunia tuh kok kerasa sumpek banget, itu berarti sudah waktunya cas sholat gitu ya. Tapi itu nggak bisa ujuk-ujuk juga kan, harus ada konsisten gitu, lakuin aja terus gitu. Terus kita juga bahas karma tadi, dan semoga di segmen selanjutnya kita bisa bahas lebih banyak lagi ya. Oke. Terima kasih. Itu aja. Ya. Makasih banyak Bang. Closing statement ya. Ya, dan closing statement dikit ya, teman-teman sekalian. Lihat closing statement. Iya. Teman-teman sekalian, dialognya ini sengaja dengan anak muda, agar kita bisa merasakan kita mewakili ya pertanyaan-pertanyaan yang spontan sehari-hari kita dengar, mungkin di Twitter gitu, di sosmed, di YouTube, atau kita dengar-dengar di warung kopi, di kampus, dimanapun. Kadang-kadang pertanyaan itu sebetulnya kalau kita eksplorasi lebih dalam, itu membawa kita kepada hakikat diri kita, membawa kita pada ketuhanan, sehingga kita bisa clear seeing, teman-teman sekalian. Jangan dianggap remeh pertanyaan anak-anak muda itu, karena dari situ juga ada yang hakiki, asal itu tulus, jujur gitu ya. Jadi forum ini nanya apa saja, maksudnya itu bukan berarti semua akan terjawab di sini kan. Kehidupan itu juga jawaban. Jawaban sementara ada di googling, di YouTube. Tapi akhirnya jawaban itu adalah kontemplasi kita. Tuhan hadir menjawab di hati kita. Bayangin kalau anak-anak bisa punya pengalaman begitu. Seperti yang dialami Lia waktu dia galau, kok nggak masuk PTN, kemudian juga teman-temannya di kampus itu banyak banget anak-anak muda di situ yang bahkan sudah kuliah S1 pindah lagi gitu. Kita bisa bilang aja mungkin ada pesannya, tapi bayangkan kalau dia udah sadar duluan, dapat perspektif ini, itu kan jadi lebih indah, kira-kira gitu. Ya, silakan juga nanti nanya di Suaguru ya, Lia ya, nanti kita kumpulkan, insya Allah bisa menjawab. Makasih Aulia, makasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di Waalaikumsalam.